kembali lagi bersama saya Rey di Podium Klaten, podcast di Universitas Muhammadiyah Klaten. Asal sahabat tahu nih, Universitas Muhammadiyah Klaten memiliki 10 program studi. Fakultas Kesehatan Teknologi terdiri dari 7 program studi, yaitu Profesi Nurse, S1 Keperawatan, S1 Teknologi Informasi, S1 Administrasi Kesehatan, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Farmasi. Untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora terdiri dari S1 Ilmu Komunikasi, S1 Manajemen, dan juga D3 Akuntansi. Kali ini kami telah menghadirkan dua narasumber dari dua prodi di Fakultas Kesehatan dan Teknologi. Hari ini kita akan membahas terkait prodi kebidanan dan juga farmasi. Sebelumnya mari kita sapa dulu narasumber kita pada kali ini. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Boleh diperkenalkan dulu nih apa namanya jabatannya sebagai apa, di prodi apa. Monggo ibu. Baik Kak Re, terima kasih. Perkenalkan saya Wiwin Rohmawati, Kaprodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Klaten. Ya, terus ibu dari? Ya, saya Apoteker Nurul Hidayati, saya Kaprodi D3 Farmasi. Oke, ini menjabat menjadi Kaprodi untuk masa jabatan terbaru ini atau sebelumnya sudah pernah menjadi Kaprodi? Sebelumnya sudah. Oh, dua-duanya sudah? Iya. Oke. Sahabat, pastinya hari ini kita telah mendatangkan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu berkaitan dengan kebidanan dan juga farmasi. Oke, saya beralih ke Ibu Wiwin dulu. Ya. Kebidanan identik dengan kesehatan ibu dan anak, ya, Betul. terutama kehamilan dan juga persalinan atau partus kita sebutnya. Ya, untuk di prodi D3 kebidanan sendiri itu pembelajarannya mencakup apa aja Bu? Prosentase antara materi dan juga praktikumnya. Baik Kak Re, terima kasih. Untuk prodi D3 Kebidanan sendiri karena kami adalah prodi vokasi ya, Iya. jadi lebih banyak ke skill atau keterampilan, di mana prosentase untuk pembelajaran skill sendiri atau keterampilan sendiri dia ada 55%, kemudian untuk pembelajaran di teorinya dia ada 45%. Oke. Iya. Terus kan ini mungkin menjadi salah satu prodi yang waktu kuliahnya itu harus serius ya Bu ya? Betul. Ya, karena kan langsung berkaitan langsung dengan manusia, sesama Iya. manusia. Nah, itu untuk menangkis kejenuhan dari para mahasiswa sewaktu kuliah di prodi D3 Kebidanan ini apa Ibu? Baik, kami tentunya memberikan motivasi tujuan mereka untuk kuliah di mengambil prodi D3 Kebidanan itu apa ya tentunya. Betul sekali Kak Re, di mana pembelajaran di prodi D3 Kebidanan itu harus serius. Iya. Karena kan nantinya dia akan bertanggung jawab dengan 2 nyawa ya. Jadi dari saat melahirkan itu yang diselamatkan adalah nyawa ibu dan juga bayinya. Iya. Nah, maka di pembelajaran sendiri kami sebelum mahasiswa itu praktek tentunya kami ada pembelajaran di laboratorium, yang mana pembelajaran laboratorium itu nanti juga sesuai dengan kompetensi yang kita capai di semester itu. Ada pembelajaran tentang kehamilan, nantinya juga menggunakan manikin yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kita mau mengetahui usia kehamilan ibu, posisi janin seperti itu, kita juga menggunakan manikin yang memang benar-benar kondisinya itu bisa, janinnya bisa diraba, posisinya bagaimana, seperti itu. Begitu juga dengan pantum persalinan. Iya. Kemudian masa nifas atau pasca melahirkan sampai bayi baru lahir pun kita juga menggunakan manikin yang memang dia dikondisikan sesuai dengan kondisi bayi baru lahir. Karena kan nantinya mahasiswa harus punya persepsi bagaimana nanti dia melakukan tindakan itu di lahan, dan harapan kami ketika pembelajaran di lab itu sudah bisa mahasiswa dapatkan, mereka juga nantinya sesuai dengan kompetensinya pada saat mereka praktek di lapangan seperti itu. Nah, sebelum mereka belajar di rumah sakit tentunya kami ada ujian yang namanya skill lab. Jadi setiap
kompetensi mahasiswa yang akan dicapai di rumah sakit itu mereka harus lulus dulu keterampilan mereka. Jadi nantinya kita pastikan ketika mereka sudah di lapangan, baik dia di PMP, praktek mandiri bidan di puskesmas maupun di rumah sakit, itu mereka sudah punya keterampilan yang sesuai dengan kompetensi di semester itu atau di praktek tersebut. Wah, menarik sekali nih sahabat. Oke, sekarang mungkin saya beralih ke Ibu Nurul. Oke, Ibu Nurul, terkait untuk proporsi dari praktikum dan juga materi, apakah sama juga dengan kebidanan Ibu? Iya, untuk proporsi sedikit berbeda ya, sedikit berbeda dengan kebidanan. Kalau untuk farmasi itu kita ada 113 SKS, di mana dari 113 SKS itu ada kuliah teori itu adalah 45%, kemudian kuliah praktikum itu 54%, kemudian yang 1% itu kita ada kuliah bentuk lain atau biasanya kita dalam bentuk seminar. Ini adalah untuk mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi. Kemudian untuk kegiatan praktikum itu bukan hanya praktikum di laboratorium, tapi kita juga ada PKL ya, praktek kerja lapangan. Itu kita bagi menjadi 3 tahap. Ada di semester genap, Yang pertama itu adalah PKL Puskesmas, itu ada di semester 2, kemudian PKL Apotek ada di semester 4, kemudian PKL Rumah Sakit itu ada di semester 6. Oke Bu, kalau berbicara terkait farmasi, pasti identik dengan peracikan resep seperti itu Ibu. Ini untuk perkuliahan di di Umkla sendiri yang farmasi itu seperti apa Ibu? Metode pembelajaran yang dilakukan agar mahasiswa itu tidak boring mungkin ya untuk mengambil mata kuliah prodi farmasi? Ya, untuk prodi farmasi untuk prodi farmasi itu memang secara awam itu mungkin gambarannya hanya peracikan resep ya. Sebetulnya bukan hanya peracikan resep yang kita ajarkan ya. Jadi ada yang pertama itu mahasiswa itu diajarkan bagaimana cara untuk membuat sediaan. Jadi sediaan itu bermacam-macam ya. Sediaan farmasi itu ada sediaan farmasi yang berbentuk cair, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk semi padat. Kemudian ada juga sediaan yang berbentuk obat tradisional yaitu jamu. Jamu. Nah, untuk produk-produk sediaan farmasi ini contohnya ada di depan ya. Contohnya ini ada suspensi, ada sirup, kemudian ada lotion, ada sampo, ada sabun ya. Kalau untuk yang jamu kebetulan tidak saya bawa ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana supaya mereka tidak boring, saya kira dengan perkuliahan, dengan mereka langsung membuat suatu sediaan itu akan membuat mereka lebih lebih seneng gitu ya, karena mereka bukan hanya belajar monoton di dalam kelas, tetapi mereka di lab, kemudian juga mereka belajar bagaimana cara membuat kemasannya ya. Jadi mereka juga dibekali untuk ilmu aplikasi komputer. Oke. Ya, baik sahabat, nih kita bisa lihat di depan saya ini sudah tersedia beberapa produk yang telah dihasilkan oleh D3 Farmasi, bukan begitu Ibu ya? Iya, betul. Oke. Baik sahabat, sekarang kita kembali ke Ibu Wiwin. Setahu saya nih Bu, lulusan bidan itu udah seabrek, maksudnya banyak sekali gitu ya. Nah, ini perbedaan dari lulusan D3 kebidanan dan juga D3 kebidanan lainnya yang ada di universitas maupun di sekolah tinggi kesehatan lainnya. Ya, Kak Re, terkait dengan visi misi prodi D3 kebidanan tentunya ya, kami visi misinya unggulannya adalah kebidanan komunitas, di mana mahasiswa kami itu nanti di dalam pembelajaran itu ada praktek di komunitas kurang lebih selama 1 bulan langsung terjun ke masyarakat. Nah, selama mereka di masyarakat itu langsung memang mulai dari mengenal masalah-masalah tentunya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak yang ada di masyarakat. Kemudian bekal mereka selama di masyarakat itu adalah keterampilan untuk memberikan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, baik bentuknya secara penyuluhan maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti posyandu, seperti itu mereka terjun langsung ke masyarakat. Nah, bedanya mungkin di situ sesuai dengan visi misi kami. Oke. Kalau untuk farmasi sendiri gimana nih Bu? Ya, untuk unggulannya? Farmasi, unggulan ya
Kalau sesuai dengan visi misi sama ya dengan kebidanan, sesuai dengan visi misi bahwa farmasi itu mencetak alumni yang kompeten di bidang pelayanan kefarmasian ya, di bidang pelayanan kefarmasian, dan di mana dalam mata kuliah yang ada di prodi farmasi itu memang kita penguatannya ada di situ ya. Jadi ada beberapa mata kuliah. Yang pertama itu ada mata kuliah ilmu resep ya, ada mata kuliah ilmu resep. Di situ mahasiswa itu belajar bagaimana cara untuk screening resep, kemudian ada mata kuliah farmakoterapi, ada mata kuliah interaksi obat, ada mata kuliah farmasi klinik, sehingga nanti mahasiswa itu betul-betul ketika berada di lapangan setelah mereka lulus, mereka ada di instalasi farmasi maupun di apotek, mereka akan siap untuk membaca resep, untuk bagaimana cara melakukan peracikan resep. Jadi mereka siap. Kemudian selain itu mahasiswa juga dibekali beberapa mata kuliah yang memang akan membantu mereka ketika mereka nanti seandainya lulus kemudian mereka bekerja di industri ya. Mereka juga belajar beberapa cara pembuatan sediaan, bagaimana cara memformulasikan, bagaimana cara membuatnya, teknologi apa yang akan digunakan. Kemudian selain itu, kalaupun seandainya mereka harus berwira swasta atau berwirausaha, mereka juga dibekali beberapa mata kuliah untuk misalnya yang pertama adalah pembuatan jamu ya, baik itu jamu instan, jamu serbuk maupun beberapa ekstrak, sehingga kalau bisa dikatakan bahwa unggulan prodi D3 Farmasi yang bisa dicetak itu adalah mereka akan siap atau mereka akan mempunyai kualitas dengan kompetensi yang sempurna, saya kira. Oke, saya menangkap dari dua narasumber kita kali ini, itu berarti bahwa lulusan D3 Kebidanan maupun D3 Farmasi itu akan siap untuk langsung terjun bekerja. Ya. Betul. Nah, ini untuk berkaitan dengan pekerjaan sendiri. Apakah pekerjaan hanya melulu di sektor pemerintahan atau bisa kemana nih Bu potensi dari lulusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Klaten? Ya, untuk prodi D3 Kebidanan sendiri, nanti mahasiswa kami lulus itu selain dari instansi pemerintah yang biasanya ada formasi ya untuk CPNS itu, mereka juga bisa bekerja di PMB sekarang namanya itu, praktek mandiri bidan. Jadi menjadi asisten bidan di sana, kemudian bisa juga bekerja di klinik, baik klinik Pratama maupun klinik ibu dan anak seperti itu. Selain itu juga di puskesmas, banyak juga alumni kita yang bekerja di puskesmas dan juga di rumah sakit gitu. Ya, kalau untuk farmasi sendiri Bu? Ya, kalau farmasi untuk peluang kerja banyak sekali ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan beberapa. Yang pertama itu ada di dinas kesehatan ya, nanti mereka bisa di puskesmas, kemudian bisa di rumah sakit, bisa di apotek, kemudian bisa juga di klinik. Kemudian mereka juga bisa di industri ya, industri baik itu industri kecil maupun industri besar, kemudian bisa juga di PBF. Kalaupun mau berwirausaha juga mereka bisa bekerja sama ya untuk membuat apotek atau kalau memang mereka punya keinginan untuk membuka industri kecil ya, mereka bisa membuat industri kecil untuk pembuatan jamu. Oke, iya. Tapi mungkin saya ingin nih ibu-ibu untuk memberikan pesan agar sahabat di rumah itu tertarik di kuliah di prodi kebidanan maupun di prodi farmasi. Monggo Ibu, bisa dari Ibu Nurul? Boleh, baik. Pesan untuk para sahabat yang ada di rumah, kami ajak semuanya kalian untuk bisa bergabung di prodi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Klaten karena beberapa keunggulan yang kami miliki ya. Yang pertama adalah dosen-dosen yang berkompeten ya. Kami semua sudah S2, kemudian ada beberapa yang S3, kemudian pembelajaran yang tidak monoton ya, tidak boring, sehingga nanti akan bisa membuat kalian senang untuk belajar farmasi ya, tidak pusing untuk belajar farmasi. Kemudian yang berikutnya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di prodi D3 Farmasi ya, misalnya ada kunjungan industri, ada kunjungan ke
rumah herbal dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah peluang kerja ya. Peluang kerja untuk prodi D3 farmasi itu banyak sekali yang bisa kalian dapatkan, bisa di rumah sakit, bisa di apotek, bisa di klinik, bisa di industri, PBF. Kemudian kalian juga bisa mengembangkan diri dengan membuka wirausaha. Oke, untuk kebidanan sendiri Bu, monggo. Ya, untuk para sahabat semua, tentunya khususnya untuk yang para siswi-siswi ya ini ya, karena kebidanan itu mutlak harus perempuan ya, tidak boleh laki-laki ya. Nah, untuk para siswi semua yang saat ini mungkin masih bingung mau mencari jurusan, terutama jurusan kesehatan ya, mau mengambil jurusan apa, nah silahkan bergabung dengan khususnya Prodi D3 Kebidanan, di mana pembelajaran kami tentunya sesuai dengan kompetensi pembelajaran pendidikan vokasi D3 Kebidanan, dan dalam pembelajaran itu kami ada kunjungan yang namanya field study. Nantinya mahasiswa itu diajak ke klinik maupun tempat bidan yang dia mempunyai plus atau beda dengan yang lain. Kaitannya apa? Belajar mengetahui bagaimana toh seorang bidan itu ketika dia nantinya mempunyai klinik, mempunyai usaha, kaitannya dengan profesinya di kebidanan, dia mempunyai nilai plus beda dengan yang lain, itu sehingga mahasiswa itu bisa tahu dan bahkan belajar sampai ke manajemennya, bagaimana mengelola, bagaimana dia sebagai nantinya pimpinan dari praktek bidan yang sudah berkembang sampai berkembang punya nilai plus seperti itu. Dan alumninya kami beberapa memang ada yang sampai dia bekerja di Jepang. Ya, dan pada saat di akhir semester biasanya mereka tingkat akhir itu biasanya dari Universitas Muhammadiyah Klaten itu ada sosialisasi nanti berkaitan dengan ada kegiatan rekrutmen, kemudian sosialisasi penawaran-penawaran. Nah, salah satunya biasanya penawaran dari luar negeri. Mahasiswa kami itu beberapa memang ada yang tertarik untuk, meskipun perempuan ya, jadi mereka tertarik untuk hidup di luar negeri. Nah, beberapa testimoni yang disampaikan ke kami, ternyata mereka meskipun di negeri berbeda dengan suku bahasa berbeda, mereka tidak kesulitan karena itu tadi visi misi kami adalah kebidanan komunitas. Ternyata begitu mereka bekerja di kesehatan, meskipun di luar negeri itu mudah untuk beradaptasi dengan komunitas baru bagi mereka. Seperti itu Kak Rey. Ya, terima kasih banyak Ibu Win dan Ibu Nurul. Oke sahabat, saya kira cukup sekian episode kali ini. Sahabat jangan lupa untuk tulis komentar di kolom komentar di bawah karena akan ada bingkisan menarik maupun hadiah uang dari sponsor kita kali ini, yaitu Milk Almond, Lee Diamond dan juga Zahra Masas. Nah teman-teman atau sahabat di luar sana yang ingin tertarik atau ingin melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Klaten bisa dengan menghubungi di www.umkla.ac.id. Saya Rey undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.